Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Arti Aprilia, mahasiswi jurusan Kesehatan Masyarakat dari Institusi Stike Sarapan Ibu Jambi semester 5. Di video saya kali ini, saya akan membahas sedikit tentang manajemen resiko di perkebunan atau pertanian dengan dosen pengampu Ibu Entia Nova, SKM MKes. Baiklah, mari kita simak videonya berikut ini. Resiko adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi sasaran perusahaan. Salah satu atribut risiko adalah ketidakpastian, baik dari sesuatu yang sudah diketahui maupun dari sesuatu yang belum diketahui. Dalam penyusunan strategi yang baik, haruslah juga memperhatikan resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam konteks eksternal maupun konteks internal perusahaan dan melakukan antisipasi perlakuan resiko bila memang resiko tersebut menjadi kenyataan. Next, manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan kumpulan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi, menganalisis dampak dan probabilitas dari risiko tersebut, serta menerapkan respon atau atas risiko tersebut untuk memastikan agar tujuan utama dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Dengan adanya manajemen risiko, maka perusahaan dapat menerapkan tata kelola usaha yang baik, menghadapi kondisi lingkungan usaha yang cepat berubah, mengukur risiko usaha, pengelolaan risiko yang sistematis, serta dapat memaksimumkan laba. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko. Memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai. Kemudian memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasikan dengan baik. Membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai resiko-resiko yang ada di perusahaan, baik resiko strategis maupun kegiatan, fungsi-fungsi atau proses bisnis di unit kerja. Lebih memberikan jaminan yang wajar dan pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, langkah-langkah proses manajemen risiko. Melalui langkah-langkah dalam proses manajemen risiko dapat menjelaskan fungsi manajemen risiko. Langkah-langkah dalam proses manajemen risiko yaitu 1. Mengidentifikasi atau diagnosis risiko. 2. Mengukur risiko. Mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi dan pengendalian risiko. Next, strategi manajemen risiko. Strategi yang harus ditempuh perusahaan agar implementasi manajemen risiko dapat berjalan dengan baik. Membantu komitmen dari direksi dan pimpinan unit kerja. Menyusun dan menetapkan struktur tata kelola risiko atau risk governance struktur yang sesuai di perusahaan pimpinannya. Penunjukan kampion yang bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan penerapan manajemen risiko secara meluas ke seluruh organisasi. Penetapan secara jelas bahwa akuntabilitas pengelolaan risiko tetap berada pada para pemangku risiko atau risk owner dan bukan ke para kampion. Penyusunan infrastruktur organisasi sebagai unit, penyediaan sumber daya yang diperlukan dan memadai. Memastikan keselarasan program manajemen risiko dengan strategi perusahaan. Menerapkan proses manajemen risiko perusahaan yang telah berhasil digunakan oleh perusahaan lain atau sejenis atau best practice. Kemudian, menerapkan seluruh kebijakan manajemen risiko perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan. Melakukan pengembangan struktur organisasi perusahaan yang dapat mendukung penerapan manajemen risiko perusahaan. Membangun budaya peduli risiko di seluruh proses manajemen perusahaan. Next, risiko di perkebunan atau pertanian. Beberapa jenis risiko yang mempengaruhi praktek pertanian organik. 1. Resiko produksi.
2. Resiko harga. 3. Resiko kelembagaan. 4. Resiko sumber daya manusia. Dan 5. Resiko finansial. Resiko ini diduga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan sistem pertanian atau perkebunan di Indonesia. Pengelolaan resiko dapat dicegah sebelum resiko terjadi maupun penyelesaian setelah resiko terjadi dengan jenis pengelolaan resiko yang bersifat formal maupun non-formal. Melalui manajemen risiko ini, maka diharapkan akan terbangun sistem pertanian atau perkebunan yang berdaya asing. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dari pengucapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.